Kenapa? Karena saya perempuan. Oh ya, begini saja. Bagaimana kalau kita berkenalan? Baiklah. Nama saya Maria. Saya dilahirkan di Kema, Sulawesi Utara pada tanggal 1 Desember tahun 1872. Saya anak bungsu dari 2 bersaudara. Pada usia saya yang baru menginjak 6 tahun, takdir membawa saya pada sebuah kehilangan yang paling menyakitkan, yaitu kehilangan kedua orang tua dan resmi menjadi anak yatim piatu. Apakah Anda merasakannya? Sebagai anak bungsu, tentu tak lepas dari perhatian kedua kakak. Perhatian serta rasa cinta yang terlalu berlebihan hanya membawa kita pada sebuah tindakan yang overprotective. Dan juga terkadang membuat orang-orang yang kita sayang justru merasa tertekan. Bukan begitu? Tapi di sini saya tidak akan bercerita tentang masa kecil. Karena tak seorang pun dari kita yang bisa menentukan seperti apa mestinya kita hidup saat usia anak-anak. Bukankah kita hanya bisa berpasrah menjalaninya sembari kelak mendapat nasib baik? Jangan berpikiran saya disiksa atau sebaliknya. Karena kehidupan setelah itu mengantar saya pada sebuah permenungan tentang hak-hak kami, para perempuan. Saudara-saudaraku yang terhormat, para pria hebat yang merasa jauh lebih hebat dari kami kaum perempuan. Jika hari ini kalian mempertanyakan posisi perempuan dalam dewan ini, saya sadar bagaimana landasan berpikir saudara. Budaya patriarki, landasan berpikir bahwa laki-laki memegang kendali atas perempuan. Sebuah sistem sosial yang menyudutkan perempuan, sebaliknya menempatkan laki-laki sebagai makhluk superior. Sementara kami, makhluk lemah serta bebas dieksploitasi. Kami dilahirkan untuk merawat tubuh kami agar indah dipandang, mulai aduhan untuk para pria hidung belang. Lalu seenaknya tubuh kami dieksploitasi sedemikian rupa, dari menjadi istri, menjadi ibu, lalu secara legal sadar tidak sadar menjadi babu dalam rumah tangga. Sementara kami hanya ditempatkan di dapur dan sekedar duduk menyambut suami pulang yang entah dari mana datangnya, serta merta memberi penilaian bahwa dapur adalah tempat kami, sebab panggung podium adalah tempat mereka, manusia kelas 1, yakni para pria yang pandai melakukan retorika, tapi sukar mengambil perasaan dan isi kepala. Kenapa? Hei, jangan mengerti seperti itu yang terhormat tuan-tuan. Oh maaf, Anda merasa tersinggung tuan? Tapi bukankah yang saya sampaikan adalah sebuah kenyataan dan tidak mengada-ngada? Kalian menempatkan kami pada posisi paling bawah. Tubuh kami adalah barang kepunyaan suami.
dapat telah kalian rebut. Naif sekali ya. Bukan main hebatnya. Kalian punya kuasa atas kami sekarang. Saya juga mendengar beberapa umpatan para pria tentang kami. Cantik, tapi bodoh. Tidak berpendidikan. Buta huruf, modal selangkangan. Bukankah segala yang ada hari ini dimulai dari rahim seorang perempuan? Bukankah kalian semua di sini bermula dari sana, dari selangkangan? Dan tak seorang pun dari kalian yang bisa mengelak dari selangkangan, bukan? Naif. Saya sadar seorang ibu mestinya memberikan pendidikan pertama atas anak-anak. Tapi bagaimana kami mendidik sementara pekerjaan-pekerjaan mendasar sebagai ibu rumah tangga tak dilakoni dengan baik dan tak dipelajari keterampilannya? Lantas pendidikan apa yang mesti kami ajarkan? Untuk kesadaran itu, maka segala sesuatu harus diajarkan. Jadi, pada tanggal 18 Juli tahun 1917, saya beserta beberapa rekan perempuan mendirikan organisasi PUKAT, Percintaan Ibu kepada Anak Temurun. Di sana kami mengajarkan banyak perempuan bagaimana keterampilan memasak, merawat bayi, menata rumah, dan beberapa pekerjaan rumah lainnya. Gila, tak seorang pun dari kalian yang berpikir ingin melakukannya untuk kami, bukan? Tapi kami melakukannya. Sementara Anda mencoba mempertanyakan kehadiran saya dalam fokusan ini. Kami melakukannya. Kami yang melakukannya, bukan Anda, Tuan. Anda adalah orang yang kami pilih, para perempuan. Tahukah Anda, Tuan, kami bisa melakukan banyak hal dibanding apa yang kalian lakukan. Sekedar duduk minum kopi, atau bahkan mabuk, membual, dan membicarakan imaji serta cita-cita yang kadang tak sesuai realita. Sementara itu dunia kami berbeda. Dunia kami lebih kompleks dari sekedar menakar rasionalitas, Tuan. Dunia kami rumit, dan kalian kadang-kadang memperkeruhnya. Dunia kami tak sebatas dapur, ruang tamu, lalu kamar bersama suami. Tidak, Tuan, tidak. Dunia kami penuh dengan kasih sayang, Tuan. Tapi kadang-kadang dunia kami kalian kotori dengan kekerasan, kesemena-menaan, dipukul, ditelantarkan, bahkan dimadu. Kami tidak boleh banyak bersuara. Kami mesti diam menerima tindakan-tindakan represif kalian, sembari mengaminkan, ya, beginilah nasib jadi perempuan. Tidak, bagi saya tidak. Sementara itu, ketika malam menjelang, hujan dan dingin menyergap, kalian bersembunyi di balik ketiak kami, mengeluarkan sandaran pada dada kami. Dan sekarang Anda masih berdiri mempertanyakan kehadiran saya di tempat ini. Siapa saya? Saya perempuan, Tuan. Saya mungkin ibumu, anakmu, atau saudara perempuan yang kau sayang. Bagaimana rasanya melihat orang yang kau sayang ditindas dan dibiarkan membusuk, menampung keresahan dan kegelisahan yang menumpuk,
Iya kelas 1. Kodrat apa yang kalian bawa? Bekerja. Kami juga bisa bekerja. Angkat beban. Apa kalian pikir kami tidak bisa memindahkan gunung sekaligus? Lantas apa yang harus kami lakukan? Apa semuanya bisa kalian perbuat? Jangan berpaling dulu Tuan. Kita sedang berdiskusi. Memang sekarang ini giliran saya bicara sedikit lebih banyak. Karena setelah itu podium akan diserahkan kepada kalian lagi. Tenang saja. Kami para perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan kalian. Kami layak mendapat upah sesuai kinerja. Kami juga berhak mendapat tempat di setiap podium untuk menyampaikan gagasan dan pemikiran kami atas bangsa ini. Kami layak mendapat perlakuan yang sama, sebab kita semua sama. Kita setara, tak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Mudah-mudahan Anda sekalian puas Tuan. Saya hanya sekedar menyampaikan. Oh ya maaf, saya mesti pamit. Ada anak, suami, dan ya beberapa pekerjaan rumah lainnya yang mesti saya urus. Lalu setelah itu saya akan kembali. Kita akan membicarakan persoalan dunia, persoalan kebangsaan dan kebijakan. Maaf tuan-tuan yang terhormat, apa kalian bisa mendengar suara saya? Coba lihat sekeliling. Sekarang ini siapa yang sedang mengendalikan bangsa yang besar ini? Siapa di balik kebijakan-kebijakan? Bukankah itu kamu? Tak usah berekspresi begitu, pura-pura tidak tahu. Oh iya, air di dapur sudah mendidih. Takut kering dan kebakaran. Permisi.